Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, masih dipertemukan Allah melalui majelis WhatsApp ini. Mindset memiliki dunia dan seisinya. Artinya di dalam hati kita, di dalam batin kita, di dalam pikiran yang terdalam, kita harus meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Bagaimana kita meletakkan tentang makna kaya yang sesungguhnya. Supaya apa? Supaya hati kita tenang, supaya hati kita tidak gelisah dengan berbagai macam kekayaan, kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga hati kita menjadi qanaah, merasa cukup, baik itu berada dalam keadaan sederhana ataupun kita diberikan oleh Allah kelebihan harta atau kekayaan yang bisa disebut mencapai kemewahan, dan kita pun tetap qanaah. Artinya kita tetap merasa cukup, tidak terpengaruh dengan kekayaan kelebihan yang kita miliki. Kekayaan kelebihan yang kita miliki tidak menyebabkan kesombongan, yang itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanamkanlah dalam hati kita hadis Rasulullah SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutan yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang diantara kalian berada di pagi hari aminan fi sirbihi, merasa aman di dalam rumahnya, mu'afan, sehat, fi jasadihi, sehat jasadnya, tubuhnya, indahu, dan di sisinya dia memiliki qutan yaumihi, dia memiliki makanan cukup untuk satu hari, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisi. Nah, inilah ukuran standar apa yang harus dimiliki oleh seseorang, apa yang menjadi standar di dalam kehidupan Rasulullah SAW, sehingga dengan standar yang demikian kita akan merasa bahagia, merasa senang. Karena apa? Karena sekali lagi kelebihan orang lain, kekayaan orang lain, apa yang dimiliki orang lain daripada kendaraan, rumah, dan benda-benda yang itu semuanya adalah makhluk, ketika itu melekat di dalam hati kita dan kemudian kita menginginkannya dan terus menginginkannya tapi tidak terus diberikan Allah, menginginkannya tapi belum diberikan Allah, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami perasaan yang tidak nyaman, tidak bahagia karena belum mendapatkan apa yang diinginkan, nafsu. Ya, sekali lagi itu standar nafsu. Tapi kalau standar dari Rasulullah, standar dari Allah adalah boleh kita memiliki sesuatu itu, tetapi kita sudah memasang niat. Ya Allah, saya ingin punya rumah 2 buah. 1 rumah untuk majelis taklim, 1 rumah untuk membuat rumah tahfiz Quran, 1 buah untuk pengajian, 1 buahnya untuk tambahan rumah saya, untuk tambah bisnis sebagai rumah kos ya, atau kontrakan. Ya Allah, saya ingin membuat kolam ikan, tambak. Ya, di samping tambak kita buat panti asuhan, dan seterusnya. Niat-niat yang baik adalah dengan niat mendapatkan dunia, tapi untuk amal akhirat, amal ibadah untuk meraih akhirat. Jadi silahkan pasang, silahkan motivasi yang tinggi, meraih dunia tetapi untuk mendapatkan akhirat. Inilah niat yang tidak akan menggelisahkan kita. Inilah niat yang akan menenteramkan kita. Karena apa? Karena tidak terfokus hanya ke dunianya saja, ke makhluknya saja, tapi kita ingin mendapatkan balasan, ingin mendapatkan keridhaan Allah di akhirat. Sehingga ketika belum berhasil pun kita juga yakin ini memang belum izin dari Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah tidak memberikan sesuatu tadi, kelebihan-kelebihan tadi, harta tadi, rumah mewah, mobil dan sebagainya, kita tidak diberi. Karena Allah tahu hati kita tidak siap menjadi orang kaya. Hati kita akan menjadi sombong, hati kita akan menjadi merasa hebat. Allah tahu bahwa apabila kaya kita justru maksiat. Maka selalu kita tertunda
atau bahkan tidak diizinkan Allah. Karena apa? Karena Allah memberi sesuatu, Allah tahu hikmahnya, Allah tahu manfaatnya bagi hamba. Dan sekali lagi yang perlu kita tanamkan adalah kemuliaan bukan diletakkan Allah pada kekayaan, tetapi kemuliaan diletakkan Allah pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kalian, orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling dekat kepada Allah, yang selalu bersama Allah, yang selalu merasakan dirinya lemah dan selalu berharap pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Sehingga setiap gerak-gerik diam kita semuanya berharap dengan pertolongan Allah. Tidak mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan kepintaran kita, tidak mengandalkan rasa hebat kita. Insya Allah pertolongan Allah, keajaiban-keajaiban akan selalu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.